Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, selamat datang di channel Zikir Desain. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cara pembuatan suatu desain quotes kutipan dakwah yang simple dan keren, dan tentunya hanya menggunakan Android aja. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain agar channel ini semakin berkembang dan semoga dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Untuk contoh desainnya seperti ini. Adapun aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi Pixel Lab. Bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasinya, maka silahkan cek di link yang ada pada deskripsi. Baik, tidak usah terlalu banyak basa-basi, kita langsung saja ke tutorial. Langsung saja, langkah pertama kita masuk ke aplikasi Pixel Lab kita. Kemudian akan muncul layar seperti ini di handphone teman-teman sekalian. Langkah selanjutnya adalah menghapus tulisan new text ini. Kita masuk ke tombol delete yang berada di bagian atas sebelah kiri layar handphone teman-teman sekalian. Kemudian kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya adalah memasukkan background. Kita masuk ke tool plus berada di bagian atas sebelah kiri layar handphone teman-teman sekalian. Kemudian kita masuk ke from gallery. Lalu kita cari background yang akan kita masukkan ke project desain kita. Untuk background ini teman-teman dapat mendownload pada link yang ada di deskripsi. Nah, langkah selanjutnya adalah mengklik tanda centang ini. Kemudian kita bisa mengubah ukurannya. Kita masuk ke tool yang berada di bagian bawah yang berada di tengah ini. Kemudian kita masuk ke tool relative size. Kita naikkan width-nya menjadi 100%. Kemudian kita klik tanda centang. Nah, langkah selanjutnya agar background ini tidak bergeser, kita masuk ke tool kotak double yang berada di bagian atas sebelah kanan layar handphone teman-teman sekalian. Kemudian kita klik tanda kunci ini. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk background tidak akan bergeser lagi. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan shape. Kita masuk ke tool shape. Kemudian kita ubah warnanya menjadi warna hitam. Lalu kita bisa besarkan ukuran shape ini dengan cara menarik kursornya sehingga menutupi keseluruhan dari backgroundnya. Setelah itu kita masuk ke menu opacity untuk mengurangi opacity-nya menjadi 45. Nah, setelah itu kita klik tanda centang. Untuk membuat shape ini tidak bergeser, teman-teman dapat masuk ke tool kotak double yang berada di bagian atas sebelah kanan layar handphone teman-teman sekalian. Kemudian kita klik ikon kunci ini. Nah, seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya kita masukkan shape berikutnya. Kita masuk ke tool shape. Kemudian kita ubah radiusnya menjadi 10. Setelah itu kita kurangi opacity-nya menjadi 0%. Lalu naikkan stroke weight-nya menjadi 7. Kemudian kita ubah warna stroke ini menjadi warna putih. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu kita klik tanda centang. Untuk mengubah ukuran dari shape ini kita bisa menarik kursornya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk merata tengahkan kita masuk ke tool relative position. Kemudian kita pilih ikon panah yang saling berlawanan ini. Lalu kita klik tanda centang. Nah, langkah selanjutnya agar tidak bergeser shape ini, kita masuk ke tool kotak double yang berada di bagian atas sebelah kanan layar handphone teman-teman sekalian. Kemudian kita klik ikon kunci ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah memasukkan teks. Kita pilih tool A, kemudian kita pilih tool text, lalu kita masuk ke menu edit. Untuk tulisan new text ini kita bisa hapus, kemudian memasukkan teks yang ingin kita tulis.
Saya tulis di sini adalah kata mumpung, kemudian kita klik OK. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk fontnya teman-teman dapat merubah. Kita masuk ke tool font, kemudian kita cari fontnya. Font yang ingin saya pilih adalah font Bobby Rocksoft ini. Teman-teman dapat mendownload pada link yang ada di deskripsi. Setelah itu kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya adalah mengubah ukurannya. Kita masuk ke tool size, kemudian kita naikkan ukurannya menjadi 95. Nah, seperti teman-teman. Setelah itu kita klik tanda centang. Untuk menambah efeknya, teman-teman dapat masuk ke tool shadow, kemudian kita aktifkan enable-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Teks yang muncul akan nampak bayang di belakang dari teks tersebut. Setelah itu kita klik tanda centang. Nah, seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya kita bisa menggeser sesuai dengan keinginan kita. Nah, langkah selanjutnya adalah menambah teksnya. Kita masuk ke tool text, kemudian kita edit. Kita masukkan teks berikutnya. Yang ingin saya masukkan adalah kata masih ini, kemudian kita klik OK. Seperti itu teman-teman. Untuk fontnya kita ubah, kita masuk ke tool font, kemudian kita pilih fontnya. Font yang ingin saya masukkan adalah font bahagia ini. Teman-teman dapat mendownload pada link yang ada di deskripsi. Nah, kemudian kita klik OK. Seperti itu teman-teman. Langkah selanjutnya adalah mengubah ukurannya. Kita masuk ke tool size, kemudian kita naikkan ukurannya menjadi 85. Kemudian kita klik tanda centang. Untuk warna dari font ini kita bisa ubah. Kita masuk ke tool color, kemudian kita pilih warna yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau yang saya pilih adalah warna kuning. Setelah itu kita klik tanda centang. Teman-teman juga dapat memberikan efek bayang. Kita masuk ke tool shadow, kemudian kita aktifkan enable-nya, lalu kita pilih warna yang sama dengan warna teksnya. Kenapa saya memilih warna yang sama dengan warna teksnya? Agar tulisan ini tampak terang. Nah, setelah itu kita klik tanda centang. Seperti teman-teman. Untuk tempatnya, teman-teman dapat mengatur sesuai dengan keinginan teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke tool position, kemudian teman-teman bebas menempatkan sesuai dengan keinginan teman-teman. Seperti itu teman-teman. Langkah selanjutnya kita masukkan teks berikutnya. Kita bisa mengcopy teks yang ada. Kita masuk ke tool copy, nah, seperti ini. Kemudian kita ubah teksnya. Kita masuk ke menu edit, kemudian kita masukkan teks berikutnya. Nah, yang saya ingin masukkan adalah kata hidup ini. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk ukurannya teman-teman bisa masuk ke tool size, kemudian naikkan ukurannya menjadi 157, kemudian kita klik tanda centang. Untuk posisinya teman-teman bisa mengatur. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk tulisan masih ini teman-teman dapat membuat dia berada di depan. Kita masuk ke tool kotak double yang berada di bagian atas sebelah kanan layar teman-teman sekalian. Kemudian kita klik tulisan masih ini, kemudian kita geser ini ke atas. Nah, seperti ini teman-teman. Maka tulisannya akan timbul di atas dari yang lainnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan teks berikutnya. Kita bisa mengcopy. Kita masuk ke tool copy, kemudian kita taruh ke tempat yang ingin kita simpan, kemudian kita rubah
teksnya, kita masuk ke menu edit, lalu kita tuliskan teks yang ingin kita masukkan ke project desain kita. Yang ingin saya masukkan adalah kata persiapkan. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk ukurannya kita masuk ke tool size, kemudian kita kecilkan. Nah, cukup 72 saja, kemudian kita klik tanda centang. Nah, langkah selanjutnya memasukkan teks berikutnya. Kita bisa mengcopy teks yang ada, kemudian kita masuk ke tool copy. Seperti ini teman-teman. Kita bisa ubah teksnya, kita masuk ke menu edit, kemudian kita masukkan teks berikutnya. Setelah itu kita klik OK. Untuk ukurannya teman-teman bisa merubah, kita masuk ke tool size. Untuk ukuran kita cukupkan menjadi 145 saja. Setelah itu kita klik tanda centang. Nah, seperti teman-teman. Teman-teman dapat menggeser tempatnya, kita masuk ke tool position, kita bisa taruh di bawah sedikit. Setelah itu kita klik tanda centang. Nah, seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya adalah menambah teks berikutnya. Kita bisa mengcopy teks yang ada. Yang ingin saya copy adalah tulisan masih ini. Kita masuk ke tool kotak double yang berada di bagian atas dari handphone teman-teman sekalian, sebelah kanan. Kemudian kita pilih tulisan masih, lalu kita copy. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman dapat mengedit, kita masuk ke tool edit, kemudian di awal teksnya kita bisa berikan spasi seperti ini, kemudian kita klik OK, sehingga tulisan yang ini tidak terpotong. Untuk tempatnya teman-teman bisa menaruh sesuai dengan keinginan teman-teman. Kita masuk ke tool position seperti ini. Setelah itu kita klik tanda centang. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan teks berikutnya. Kita bisa mengcopy teks yang ada, kita pilih ini, kemudian kita copy, kita masuk ke tool copy. Lalu kita ubah teksnya, kita masuk ke menu edit, kemudian kita masukkan teks berikutnya, itu kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk tempatnya kita bisa masuk ke tool position, kemudian kita naikkan sedikit. Nah, untuk tulisan yang ini kita bisa buat dia ke atas. Kita masuk ke tool kotak double yang berada di bagian atas sebelah kanan layar handphone teman-teman sekalian. Kemudian tulisan yang ini kita bisa geser ke atas. Nah, seperti ini. Sehingga tulisan yang ini berada di bagian atas dari teks yang lain. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan teks berikutnya. Kita masuk ke tool text, kemudian kita masuk ke menu edit. Dan di sini kita bisa tuliskan teks yang ingin kita masukkan. Dan sebaik bekal adalah takwa. Nah, seperti teman-teman. Setelah itu kita klik OK. Untuk fontnya teman-teman dapat merubah, kita masuk ke tool font, lalu kita pilih font yang sesuai dengan keinginan kita. Kalau yang saya pilih adalah Poppins Bold ini. Untuk font teman-teman dapat mendownload pada link yang ada di deskripsi. Setelah itu kita klik OK. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk warna dari fontnya teman-teman dapat merubah, kita masuk ke tool color, kemudian kita pilih warna. Yang ingin saya pilih adalah warna kuning. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik tanda centang. Teman-teman juga dapat menambah efeknya. Teman-teman bisa masuk ke
tool shadow, kemudian kita aktifkan enablednya, lalu kita ubah warna shadownya menjadi warna kuning agar tulisannya semakin terang. Setelah itu kita klik tanda centang seperti teman-teman. Untuk ukurannya teman-teman dapat merubah dengan cara masuk ke tool size, kemudian kita kurangi size-nya seperti teman-teman. Kita sesuaikan dengan yang ada di atas. Nah, seperti ini. Untuk tempatnya teman-teman bisa mengatur dengan cara masuk ke tool position, kemudian kita pilih tempat yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya adalah memasukkan logo sosial media kita. Kita masuk ke icon plus yang berada di bagian atas sebelah kiri layar handphone teman-teman sekalian. Kemudian kita masuk ke from gallery, kemudian kita cari logo sosial media yang ingin kita masukkan ke project desain kita. Nah, untuk logo ini teman-teman dapat mendownload pada link yang ada di deskripsi. Nah, langkah selanjutnya kita klik tanda centang. Untuk mengubah warna dari logo ini, kita bisa masuk ke tool yang berada di bagian bawah. Kemudian kita pilih tool erase color, kemudian kita aktifkan enablednya seperti ini teman-teman. Lalu kita klik tanda centang. Untuk mengubah warnanya, teman-teman bisa masuk ke tool color, kita aktifkan enablednya, lalu kita pilih warna yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Yang saya pilih adalah warna putih. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik tanda centang. Untuk ukurannya teman-teman bisa masuk ke tool relative size, kemudian kurangi width-nya menjadi 15. Setelah itu kita klik tanda centang. Teman-teman dapat menggeser tempatnya dengan cara masuk ke tool position, kemudian teman-teman dapat mengarahkan kursornya sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah memasukkan nama brand kita. Kita masuk ke tool A, kemudian tool text, lalu masuk ke menu edit. Teman-teman di sini dapat menuliskan nama brandnya. Kalau yang saya tulis di sini adalah Zikir Design. Nah, kita klik OK. Untuk font, teman-teman bisa merubah. Kita masuk ke tool font, kemudian kita pilih font yang ingin kita masukkan ke project desain kita. Yang saya pilih adalah Poppins Bold ini. Kemudian kita kecilkan ukurannya, kita masuk ke tool size, kemudian kita kecilkan ukurannya cukup 30 saja. Nah, seperti teman-teman, kita arahkan ke tempat yang teman-teman inginkan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, langkah selanjutnya untuk menyimpan project desain kita bisa masuk ke tool disk yang berada di bagian atas, kemudian kita pilih save as project. Tujuan dari penyimpanan melalui save as project ini, kita bisa edit ketika kita mendapatkan ide selanjutnya. Untuk namanya saya simpan di sini project Words dakwah. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk membagikan ke media sosial kita bisa klik icon bagi yang berada di bagian atas ini. Kemudian kita ubah kualitasnya menjadi ultra. Tujuan dari mengubah kualitas dimensinya menjadi ultra agar tidak pecah ketika kita share ke media sosial kita. Setelah itu kita klik save to gallery. Nah, project desain kita
sudah tersave di galeri kita dan siap untuk di-share ke media sosial kita. Nah, seperti itulah cara pembuatan suatu desain quotes dakwah. Semoga bermanfaat dan selamat. Nah, seperti itulah contoh suatu desain quotes kutipan dakwah yang simple dan keren. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya.